Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita sudah selesai menyelesaikan 11 hari bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tentu saja kita berdoa semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lain, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita, zikir kita, semuanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi amal soleh bagi kita. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, sebenarnya apa tujuan, target dari ibadah yang kita tunaikan ini? Apakah itu ibadahnya yang wajib, puasa wajib, salat wajib, zakat, dan yang wajib lagi itu adalah meninggalkan yang haram. Karena yang meninggalkan haram itu hukumnya wajib, sama dengan meninggalkan yang wajib hukumnya haram. Kemudian setelah kita melaksanakan yang wajib-wajib itu, kita juga berusaha untuk menambah ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, oleh Nabi dalam hadis qudsi, hadis tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Selalu hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunat. Kalau yang wajib itu standar, tapi yang membedakan seorang ini adalah abid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah adalah berapa banyak dia melaksanakan amal-amal sunat atau yang disebut dengan nawafil itu. Tapi sekali lagi, apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagaimana kata Nabi tadi, hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku mencintainya. Inilah target kita Bapak Ibu, sengaja meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cinta Allah, agar Allah sayang kepada kita. Lalu pertanyaannya, apa tanda apabila seorang hamba itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lah termasuk kepada orang yang dicintai oleh Allah atau belum? Apa tandanya? Lanjutan dari hadis qudsi tadi. Kata Allah melalui Nabi, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah telinga yang dia gunakan untuk mendengar, akulah mata yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk menjambo,
Akulah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka semua gerak-geriknya, apa saja yang keluar dari dirinya, perkataan ataupun perbuatan, itu telah di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan dirinya memiliki akhlak karimah, berakhlak baik. Allah tunjukkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Allah tunjukkan sayang kepada yang kecil. Allah tunjukkan bagaimana santun kepada sesama. Allah tunjukkan supaya memiliki rahmah kepada orang yang tidak mampu, pada fakir miskin, pada anak yatim. Allah tunjukkan agar bersih hatinya kepada saudaranya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Melihat saudaranya itu punya kelebihan darinya, tidak ada sombong, tidak ada ujub. Maka melihat saudaranya itu punya hak atas dirinya. Maka Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada yang berfikir mau murtad, kata Allah, tidak masalah bagi Allah. Satu orang murtad, maka Allah akan ganti dengan satu kaum yang sifatnya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya kaum itu? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka sayang, mereka lemah lembut, mereka merendahkan diri kepada orang mukmin. Inilah sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah akan baikkan hatinya, Allah akan sucikan jiwanya, Allah baikkan akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atin anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan hati kami ini taqwa, bersihkan jiwa kami, hati kami, dan Engkau sebaik-baik yang membersihkan hati kami. Allahumma asin khuluqana kama ahsanta khalqana. Kalau kita mencari camin basike babada, maka bacalah doa, ya Allah ahsin khuluqana, ya Allah baikkanlah akhlak kami sebagaimana Engkau membaguskan rupa kami. Tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan amal seorang mukmin, kata Nabi, setelah syahadat, setelah iman, selain daripada husnul khuluq, al-akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, sebenarnya target daripada ibadah-ibadah kita ini, apakah yang wajib ataupun yang sunat, adalah terwujudnya hati yang bersih, jiwa yang bersih, kemudian terhiasi diri kita ini dengan akhlak yang baik. Kalau seandainya ibadah-ibadah yang kita tunaikan ini belum lagi menghasilkan akhlak yang baik pada diri kita, itu sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu belum mencapai tujuannya. Ini yang dirumuskan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Al-ibadat, kata beliau, itu syair. Ibadat itu ritual. Wajib ya, tapi itu bukan tujuan akhir. Itu adalah wasilah. Sementara yang tujuan akhirnya itu adalah al-muamalat. Innamad dinu muamalat. Agama itu adalah muamalat, akhlak yang baik dengan kita sesama kita. Orang dikatakan agamanya baik, itu adalah lihat akhlaknya. Oleh karena itu dulu zaman Rasulullah SAW
seorang ibu yang terkenal dengan banyaknya sholat sunat, banyaknya puasa sunat, sehingga dulu itu menjadi perbincangan viral. Itulah beda zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu siapa yang paling bagus amalnya, itulah yang jadi perbincangan orang. Sampai itu ke Masjid Nabawi, ada yang mengatakan kalau sekarang ini tidak ada yang bisa menandingi. Ya, setelah Nabi lah, memang ibu itu banyak sekali, tidak bisa kita menandingi amalnya. Lalu apa komen dari Rasulullah SAW? Singkat saja kata Nabi, hiya finnar, dia itu di neraka, kata Nabi. Orang bingung, kenapa orang yang sudah banyak ibadahnya, banyak puasa sunatnya, sholat sunatnya, tilawah Qur'annya, tapi rupanya kata Rasulullah SAW, di samping ibadahnya yang banyak itu, tetapi akhlaknya tidak baik, lidahnya tajam, menyakiti tetangga, maka Rasulullah mengatakan hiya finnar. Itu yang nomor satu. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan baikkan akhlak. Berarti kalau belum, kita bisa nilai sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan melindunginya. Dari apa dia lindungi? Dari apa yang akan mencelakakannya dunia dan akhirat. Terutama dalam hal ini yang akan mencelakakannya di akhirat. Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa, siapa yang membersihkan jiwanya, siapa yang membenarkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti, maka Allah akan mudahkan baginya yang akan membawanya kepada kebahagiaannya. Allah akan bantu dia untuk taat. Allah akan halang-halangi dia untuk mengerjakan maksiat. Itu tanda Allah sayang kepada seseorang. Maka diantaranya, maka Allah akan lindungi orang itu dari fitnah dunia ini. Fitnah dunia yang membutakan orang, yang banyak mempesona, orang. Allah lindungi dia. Baik, bagus, rajin bekerja, punya harta, akan tetapi Allah jadikan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Sehingga tidak ada serakah, tidak ada berebut, tidak ada kemudian saling iri, saling sikut kiri kanan. Karena dia tahu bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar, maka Allah lindungi dia dari mengambil harta yang tidak haknya, dari yang batil, dari yang haram. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, makanya Rasulullah dahulu melindungi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah ciptakan sebelum jadi nabi, Allah didik sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sehingga menjadi pemuda yang memiliki akhlak baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena akhlak baik tanda Allah mencintai seorang hamba. Demikian juga Allah lindungi beliau ketika masih muda dulu, remaja, ingin melihat tontonan konser dulunya walimah urus. Walimah urus itu ada mungkin seperti di Arab dulu, ya, joget-joget, ada tari perut dan sebagainya. Mau juga, ada juga keinginan untuk melihat mulainya. Akan tetapi begitu sampai di situ, Allah berikan rasa kantuk kepada Nabi kita sehingga dia tertidur. Besok pagi dah habis pesta, baru dia bangun. Besok ada lagi keinginan sekali kerana tidak dapat. Akhirnya begitu lagi. Begitu akan mulai pesta, dia diberi kantuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tertidur. Besok sudah habis pesta, baru selesai lagi. Setelah itu tidak ada keinginan lagi bagi beliau untuk menonton itu. Itulah cara Allah melindungi hambanya, melindungi kekasihnya yang dicintainya, yaitu orang yang mendekatkan diri
dengan mengamalkan yang wajib-wajib, setelah itu berusaha terus menambah dengan amal-amal sunat sehingga Allah mencintainya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah. Semoga tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan ibadah yang kita lakukan sengaja tingkatkan di bulan Ramadan ini benar-benar dapat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah kita telah membentuk pribadi kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.